Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pembelajar bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan coba mensimulasikan tindak lanjut atau tahapan dari pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah untuk pasca penilaian, yaitu tindak lanjut dokumen hasil observasi dengan posisi persentase yaitu 75%, ya. Baik, Bapak dan Ibu, akan kita lihat nanti bagaimana Bapak dan Ibu setelah menerima notifikasi ataupun informasi dari pengawas selaku tim kerja. Diharapkan Bapak Ibu untuk melanjutkan mengisi dokumen tindak lanjut dengan posisi 50%, kemudian dilanjutkan dengan validasi pengisian oleh kepala sekolah yang diteruskan kepada pengawas. Kemudian dari isi dokumen tindak lanjut tersebut, Bapak dan Ibu akan masuk ke persentase 75%, ya. Nah, bagaimana untuk melanjutkan dengan posisi 75% tersebut? Kita lihat, Bapak Ibu, kita coba masuk. Nah, di sini ini saya masuk menggunakan salah satu akun kepala sekolah. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu, posisi kepala sekolah di sini sudah 75%, ya. Kita coba cek praktik kinerjanya. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Yang kemarin di sini tampilannya adalah isi dokumen. Setelah Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut dari hasil pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan oleh atasan, kemudian ajukan kembali kepada pengawas, maka berpindah posisi menjadi pembinaan kinerja atau isi dokumen refleksi tindak lanjut ini menjadi aktif atau berwarna biru. Nah, sekarang akan kita cobakan bagaimana mensimulasikan mengisi dokumen terkait dengan refleksi tindak lanjutnya, ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita melengkapi ini di akun kepala sekolah, pastikan untuk guru, ya, Bapak dan Ibu, sebagai penilai di sini pastikan seluruh guru itu sudah 100% semua. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Ini ada 2 yang belum. Sedangkan yang lain sudah posisinya sudah di 100% atau tinggal ngecek saja kepala sekolah dari hasil penilaiannya. Oke, nah ini 19 dari 21. Ini artinya sudah 19 orang yang sudah dilakukan penilaian sampai 100%. Baik, kita coba masuk ke kepala sekolah sebagai pegawai. Ini dengan posisi 75%, kita cek praktek kinerja. Kemudian masuk ke isi dokumen. Oke, ini tampilannya Bapak dan Ibu, dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan untuk pilihan belajar di sini, ya. Ini pilihan belajar itu sesuai dengan tindak lanjut yang Bapak Ibu pilih pada saat Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut kemarin, ya. Nah, kemudian nanti ada pilihan belajar di platform Merdeka, ya, Merdeka Mengajar di sini. Ini pun sama. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu memilih pada saat kemarin menentukan pilihan belajarnya. Ini juga sama, ada 3 pertanyaan. Ada 4, ya, ada 4 pertanyaan. Yang ini masing-masing harus kita isi. Baik, sekarang kita contohkan Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama untuk pilihan belajar, kita terlebih dahulu lihat posisi Bapak dan Ibu untuk indikator pilihan. Indikator pilihan Bapak Ibu adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Karena nanti tidak jauh dari inspirasi Bapak dan Ibu terkait dengan aktivitas kegiatan komunitas belajarnya. Kita klik isi dokumen. Nah, ini, ya, ini Bapak dan Ibu. Kita coba kopikan supaya kita tidak lupa, isikan di sini. Nah, ini judulnya, ya. Oke, sekarang saya contohkan sebuah kalimat yang kita ambilkan dari
contoh refleksi yang sudah dilakukan pada saat observasi kelas. Ya, ini merupakan inspirasinya gitu ya, inspirasi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan atau menuliskan inspirasi yang terjadi. Nah, ini kalimat yang sudah pernah saya sampaikan di diskusi kelas melalui refleksi tindak lanjut observasi. Nah, di sini observasi terkait apa? Observasi kita tuliskan di sini. Iya, observasi aktivitas kegiatan komunitas belajar yang sudah dilakukan, serta berdiskusi dengan rekan kerja dan pimpinan atau di sini dan atasan penilai. Nah, kita buat. Oke. Saya lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi serta pentingnya pengembangan kompetensi diri melalui kegiatan pelatihan, BIMTEK maupun seminar. Nih, Bapak dan Ibu, ya, ini lebih difokuskan ke pembelajaran diferensiasi. Ini untuk aktivitas kegiatan komunitas belajar, artinya pada saat nanti Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan komunitas belajar itu, ini inspirasinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menemukan kegiatan yang lain, misalnya tentang asesmen. Ya, penerapan asesmen diagnostik misalnya pada saat pelaksanaan komunitas belajar, ya. Oke, ini sudah dituliskan. Kemudian, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Karena Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah, ya. Tentunya Bapak dan Ibu memberikan kontribusi kepada guru kelasnya. Ini di sini dicontohkan, saya diskusi dengan dinas memperoleh informasi terkait opsi adaptasi yang memungkinkan. Ya, oke, kita bisa dituliskan saja di sini. Oke, saya berdiskusi dengan dinas, misalnya pendidikan, melalui pengawas sekolah dan mendapatkan opsi bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, misalnya yang berpusat ya pada peserta didik. Nah, ini inspirasinya, ya. Oke, kemudian kita disuruh menuliskan tantangan. Apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan? Ini dilakukan pada saat aktivitas kegiatan komunitas belajar. Ya. Oke, yang pertama mungkin kita tuliskan 1, misalnya sulit membagi waktu yang efektif dalam pelaksanaan diskusi pada komunitas belajar. Kemudian yang kedua, narasumber masih terpusat kepada pengawas. Nah, oke. Ini kesulitannya. Padahal kan narasumber tidak harus dari pengawas, Bapak dan Ibu. Ambil dari guru senior, guru penggerak mungkin ya. Nah, itu atau guru-guru yang sudah mengikuti PPG itu bisa menjadikan narasumber ya, masukan bagaimana cara melaksanakan kegiatan yang efektif ya. Yang ketiga, sulitnya menghadirkan narasumber misalnya karena banyak kegiatan. Nah, bisa diberikan seperti ini. Oke, ini tantangannya. Artinya nanti bagaimana Bapak Ibu mencari solusi terkait dengan tantangan tersebut. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, di sini, oke, ini contohnya peningkatan kompetensi guru yang akan menjalankan program. Oke, kita contoh saja ini. Peningkatan kompetensi guru untuk mengoptimalkan
program pada komunitas belajar melalui pembelajaran topik pada PMM. Nah, ini Bapak dan Ibu yang mudah dilaksanakan, ya. Jadi tidak perlu diklat jauh-jauh Bapak dan Ibu, cukup nanti barengan dengan sesama guru bagaimana peningkatan kompetisi guru untuk mengoptimalkan program pada komunitas belajar, cukup dengan mempelajari topik pada PMM. Ini bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pilihan belajar. Inspirasi baru, inspirasi perubahan praktiknya, kemudian 3 tantangannya, dan cara mengatasi tantangannya. Oke. Selanjutnya ini, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu harus ingat kemarin memilihnya apa. Gitu ya. Memilihnya apa? Di sini sudah diberikan clue di sini Bapak Ibu. Tujuan tindak lanjutnya adalah komunikasi efektif dengan warga satuan. Periodenya September memperoleh mentoring dari KS guru penggerak guru. Nah ini pilihan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu memilih untuk pilihan belajar pada platform Merdeka Mengajar. Apa inspirasi yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasinya apa? Ya, bisa saja berhubungan dengan ini, ya. Nah, inspirasinya adalah mendapatkan hal yang baru dalam mengembangkan dan membuat strategi dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, hal yang baru apa? Hal yang baru terkait dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, inspirasinya dari mana dapatnya? Yaitu dari platform Merdeka Mengajar. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahannya? Ya, ini saja bisa ditulis karena Bapak Ibu saya mendapatkan ide untuk mengkolaborasikan pendekatan model pembelajaran dan model pembelajaran mungkin ya, dan model pembelajaran yang menarik yang diikuti dengan asesmen diagnostik misalnya. Yang diawali dengan asesmen diagnostik. Tantangannya apa? Ya, saya merasa harus banyak belajar dan memahami praktik baik yang ada di PMM tentang pembelajaran. Nah, ini tantangannya. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana mengatasinya? Ya sama saja kita ambilkan dari sini saja, peningkatan kompetensi yang tujuannya nanti adalah mengajak guru-guru untuk selalu mengakses PMM. Oke, di sini sudah selesai Bapak dan Ibu, dituliskan seperti ini. Nah, kalau ini sudah dirasa selesai, bisa Bapak Ibu simpan draft seperti ini, simpan dan keluar. Ya, kalau misalnya ini mau disimpan terlebih dahulu. Kalaupun ini mau dikumpulkan, nanti kita langsung kumpulkan. Ya, baik. Kita coba untuk klik kumpulkan. Nah ini, seperti biasanya, ini nanti klik saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita simpan draft dulu supaya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut dulu kepada atasan penilainya. Jika sudah dirasa ini target refleksinya sudah benar, nanti silakan langsung kita kumpulkan. Kita simpan dulu draft.
Oke, setelah selesai ini nanti akan posisinya menjadi lanjutkan ya. Tinggal nanti kalau sudah disetujui, Bapak Ibu sudah konfirmasi dan komunikasi dengan atasan atau pengawas pembinanya sebagai atasan penilai, silakan Bapak Ibu lanjutkan, kemudian nanti klik untuk dikumpulkan. Nah, itu Bapak dan Ibu, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Selanjutnya adalah melaporkan kembali kepada pengawas selaku tim kerja dari Dinas Pendidikan untuk melanjutkan penilaian supaya nanti Bapak Ibu bisa 100% di sini. Tapi jangan lupa pengembangan kompetensi ini harus segera dikumpulkan. Nah, seperti ini sudah dikumpulkan semua Bapak Ibu ya. 36 poin sudah dikumpulkan seperti ini ya. Kemudian yang ini juga sudah dikumpulkan ya. Baik, itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekedar simulasi ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mendapat jadi inspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi menu refleksi dari tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh penilai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.